hukumnya adalah surat Al-Kahfi ayat 19 gitu ya. Yang pada intinya sebenarnya ayat ini turun mengenai pemuda-pemuda Al-Kahfi. Akan tetapi ternyata para ulama ahli fikih gitu ya, mengambil bahwa pada saat kejadian adegan di antara pemuda Ashabul Kahfi itu ingin membeli makanan, mereka mewakilkan harta mereka kepada seseorang. Lalu kalau kata Ibnu Katsir, orang yang diwakilkan hartanya ini, jadi orang yang memegang harta orang yang lain ini ternyata mensedekahkannya dulu, baru kemudian sisa sedekahnya itu digunakan untuk membeli makanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaaluna bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqim minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Dan demikian kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Nah, sebenarnya Imam Al-Husni itu juga meletakkan dalil yang lain, misalnya surat Al-Maidah ayat kedua gitu ya, wa ta'awanu bil birri wa taqwa. Itu ya, akan tetapi yang kami ketengahkan di sini surat Al-Kahfi ayat 19 gitu ya. Dan pada dasarnya dalil-dalil dari Al-Qur'an secara umum itu memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan mencegah orang lain dari kemungkaran. Kalau Ibnu Katsir gitu ya menafsirkan tolong-menolong dalam kebaikan ini juga termasuk ya dalam hal mengerjakan amalan-amalan muamalah keseharian gitu ya, dan nanti dibatasi di dalam definisinya itu tentu tolong-menolong dalam sesuatu yang dibolehkan, disunnahkan atau diwajibkan di dalam Islam untuk dikerjakan. Nah, itulah dasar dari wakalah ini. Nah, rukun dan syarat wakalah. Yang pertama syarat-syaratnya gitu ya. Yang pertama ini adanya mewakil gitu ya. Lalu adanya wakil gitu ya. Lalu nanti ada hal yang diwakilkan, lalu ada ijab dan qabul. Atau ijab dan qabul ini memerlukan adanya sighat gitu ya. Sighat itu kata-kata. Nah, syarat yang mewakil ini misalnya pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Jadi dia harus punya barang itu ya. Lalu dia juga harus bisa dibuktikan kepemilikannya atas sesuatu yang dia wakilkan kepada orang lain itu. Yang selanjutnya, orang yang mukallaf atau anak yang mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, sedekah dan sebagainya. Jadi orang ini harus dalam keadaan sehat, dalam keadaan waras gitu ya, dalam keadaan sadar ketika mewakilkan ya. Nah, yang kedua, syarat-syarat yang mewakili, ya syarat-syarat wakil. Yang pertama, cakap hukum. Dia paham, maksudnya cakap hukum itu kalau saya baca di fatwa MUI itu, maksudnya dia paham apa konsekuensinya dan bagaimana cara pengembangannya. Karena nanti misalnya di wakalah bil itifmar yang menggunakan investasi gitu ya, itu nanti akan bercabang-cabang menjadi hukum yang banyak sekali ya. Kita nggak boleh menginvestasikan itu misalnya ke sektor-sektor yang diharamkan seperti untuk perusahaan minuman keras misalnya, atau pokoknya untuk sesuatu yang diharamkan tuh nggak boleh. Makanya si orang yang mewakili ini juga harus orang yang memahami objek yang diwakilkan kepadanya dan memahami hukum Islam. Yang B, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dan yang C, wakil adalah orang yang diberikan amanat. Nah, ini nanti keterangannya harus jelas di dalam pengembangannya. Ya, wakil ini bisa jadi tidak hanya berupa orang, akan tetapi bisa jadi berupa lembaga. Jadi perjanjian mewakilkannya itu kepada lembaga, tanda tangannya nanti di sigotnya itu suratnya itu bukan kepada orang, akan tetapi kepada lembaga. Nah, lembaga ini diwakili oleh seseorang yang menerima sesuatu yang diwakilkan oleh lembaga yang lain kepada lembaga dia. Jadi nanti pengembangan untuk ekonomi syariahnya lebih
lebih rumit, dan ini menunjukkan besarnya atau agungnya ajaran Islam karena sudah membahas ini bahkan semenjak bank syariah itu belum ada. Nah, lalu adanya hal yang diwakilkan atau muwakkil fih, ya muwakkal fih. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, lalu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Nah, ini kalau saya baca-baca di jurnal wakalah gitu ya, dari kampus-kampus kampus-kampus hukum Islam, maksud dari tidak bertentangan dengan syariat Islam ini, mungkin kalau orang masyarakat kebanyakan perwakilan itu masih normal-normal saja, tapi bagaimana jika sudah masuk ke ranah hukum gitu ya. Nah, ini ternyata ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai adanya pengacara dan batas-batas pengacara itu, kapan dia boleh mempengacarai seseorang dan dalam kasus yang mana gitu ya. Dan yang C, tentu saja urusan ini dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Dan yang keempat adanya ijab dan qabul, ada sighot ya, ada sighot. Nanti di makalah itu akan lebih lengkap karena kami mengambil dari fatwa MUI. Di sana ada keterangan sighot gitu ya. Nah, lalu kapan berakhirnya wakalah? Wakalah itu bukan akad yang berlaku abadi, tapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini ada beberapa yang menyebabkan wakalah itu batal dan berakhir, seperti ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila. Ya, gila itu artinya dia tidak lagi menjadi seorang mukallaf, dia kehilangan haknya, atau dia bukan kehilangan haknya, tapi kepemilikannya tetap ada terhadap suatu barang itu, akan tetapi dia tidak lagi bisa memberikan hak perwakilan. Nah, apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksudnya dari pekerjaan tersebut, artinya batas perjanjiannya berakhir. Lalu yang C, diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir juga karena hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa itu atas suatu objek yang dikuasakan. Ini bicara mengenai al-wilayah ya. Dihentikannya aktivitas atau pekerjaan yang dimaksud oleh kedua belah pihak. Yang E, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Gitu ya. Mungkin kalau antara dua orang yang mewakilkan ini masih sederhana, tapi kalau antar dua lembaga, nah ini agak rumit gitu ya. Nah, penerima kuasa yang F ini, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Ya, jadi tidak boleh tiba-tiba hilang. Lalu gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Nah, selanjutnya saya persilahkan atau saya kembalikan dulu kepada MC untuk kemudian Mas Fatih melanjutkan presentasi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Selanjutnya ada wakalah bil istismar. Menurut fatwa wakalah bil istismar adalah akad wakalah untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal. Halo? Kok sinyalnya terganggu? Ya, maaf, Fatih, sinyal antum kayaknya hilang nih. Hilang? Iya, nggak ada suaranya tadi. Bentar. Udah ada belum? Cek. Udah ada belum? Bang Amar? Ada. Sederhananya, ketika seseorang mewakilkan hartanya, maka si wakil menginvestasikan harta itu dengan dirinya berkedudukan sebagai pihak ketiga. Selanjutnya. Hadis Nabi riwayat Al-Khamsah
ila An-Nasai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hadis yang 5 selain Imam An-Nasai, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam At-Tirmizi. Dari Urwah Al-Bariki bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberinya Urwah 1 dinar agar dibelikan untuk beliau seekor kambing. Maka ia membeli untuk beliau dengan uang tersebut. 2 ekor kambing lalu menjual salah satunya dengan harga 1 dinar. Dan ia datang kepada beliau dengan 1 dinar dan seekor kambing. Maka beliau mendoakan keberkahan dalam jual belinya sehingga kalau membeli debu pun ia akan memperoleh keuntungan. Contoh wakalah bil istismar. Yang pertama ada investasi yang dilakukan oleh BPJS terkait dana jaminan hari tua. Yang kedua ada investasi bagian kas masjid untuk koperasi. Yang ketiga ada pemisahan kekayaan daerah pada APBD untuk menjadi modal dalam BUMD. 3. Investasi dana haji. 4. Pada pokoknya pihak pertama mewakilkan kepada pihak kedua untuk mengelola suatu dana, lalu dana itu diinvestasikan. Selanjutnya ada wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh sebagaimana fatwa MUI nomor 1I 3I DSN MUI _9 Romawi _2017 menjelaskan bahwa wakalah bil ujroh adalah akad perwakilan yang disertai dengan imbalan atau fee. Wakil dan wakil boleh berupa orang, syakhsiyah, tabi'iyah, atau yang dipertamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Syakhsiyah iktibariyah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadis Nabi riwayat muttafaq alaih dari Ibnu Sa'id Al-Malik, diriwayatkan dari Busra bin Sa'id bahwa Ibnu Sa'di Al-Maliki berkata, Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah. Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya. Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan. Saya berkata, saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab, ambillah apa yang aku beri. Saya pernah bekerja seperti kamu pada masa Rasul. Lalu beliau memberiku imbalan. Saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah dan bersedekahlah. Muttafaqun alaih. Contoh wakalah bil ujroh. Yang pertama, petugas KUA yang gantikan wali nikah karena si wali berhalangan dan dibayar. Yang kedua, makelar tanah. Yang ketiga, makelar jual beli. Keempat, makelar reseller suatu barang. Yang terakhir, dropshipper barang. Mungkin sekian dari kelompok 3, Ustaz. Mungkin Ustaz ada tambahan. Yang lain kalau ada yang mau bertanya silakan. Tanyakan dulu sama yang presentasi. Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang nanya saya tambahkan ya. Jadi wakalah salah satu dari bab fikih muamalat. Wakalah sering kita mendengar istilah wakalah, wakil. Ya, contoh wakalah presiden wakil kita, ya. Wakil artinya kita serahkan urusan negara kepada dia. Ya, wakil orang yang menerima kuasa. Wakil orang yang menerima kuasa. Jadi contohnya presiden, DPR, ya, kita kasih kuasa DPR untuk ngurusin undang-undang, ya. Presiden kita beri kuasa untuk ngurusin negara, gitu kan. Jadi itu wakalah, ya, wakil. Ya, sama juga wakil juga amil zakat.
kita beri kuasa untuk menampung, menjaga dan menyalurkan zakat. Itu juga wakalah. Wakalah ya. Dalam dunia perbankan ya, wakalah juga kita wakilkan ya. Kita wakilkan kepada bank untuk membayarkan ONH kita gitu kan. Itu wakalah juga ya, wakalah. Jadi banyak wakalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam pernikahan ya mewakili wali ya. Jadi penghulu mewakili wali untuk menikahkan anaknya misalnya. Itu adalah wakalah juga. Wakalah juga, contoh wakalah lagi ya, banyak sekali wakalah di sekitar kita ya, wakalah ya. Kita mewakilkan ya guru untuk ngajarin anak kita, wakalah juga itu ya. Kita wakilkan guru untuk ngajarin anak kita. Jadi wakalah juga itu ya. Jadi banyak sekali wakalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu wakalah? Definisi wakalah, istinabatul insan ghairahu fima yaqbalun niyabah ya. Istinabatul insan ghairahu, seorang mewakilkan orang lain untuk melakukan perkara yang bisa diwakilkan ya. Istinabatul insan ghairahu fima yaqbalun niyabah. Ini saya koreksi sedikit tadi yang mempresentasikan ya, makalah yang dikirim ke saya justru berbeda ya dari yang disampaikan. Nah ini entah yang tadi yang dikirim oleh Amar siapa itu tadi ya nggak sama dengan yang disampaikan tadi. Jadi kok bisa beda ya? Jadi definisi daripada wakalah adalah istinabatul insan ghairahu fima yaqbalun niyabah. Yaitu seorang mewakilkan yang lain untuk melakukan perkara yang bisa diwakili. Ya, perkara yang bisa diwakili ya, banyak ya. Yang bisa diwakili banyak. Nagihkan hutang, wakalah juga. Ya, debt collector itu wakalah ya. Untuk bayarkan hutang, wakalah juga ya. Untuk bayarkan hutang, wakalah juga. Untuk bayarkan hutang ya, itu wakalah. Kita transfer uang untuk bayarkan SPP, ya, itu wakalah juga. Kita mau bayar SPP anak kita lewat bank, ya, sama bank yang lunaskan, ya, yang sampaikan SPP anak kita sehingga lunas, gitu kan? Cukup lewat ATM kita wakilkan kepada bank, tolong lunasin, ya, dilunasin sama bank, wakalah. Jadi wakalah banyak sekali, ya. Dalam dunia hukum, ya. Dalam dunia hukum, pengacara itu wakalah juga, memberikan kuasa kepada pengacara untuk ya membela hak-haknya di dalam bidang hukum. Istinabatul insan ghairahu fima yaqbalun niyabah. Tadi udah disampaikan juga bahwa wakalah ya al-aslu fil muamalat al-ibahah. Semua perkara muamalat ya hukum asalnya adalah boleh. Jadi wakalah dibolehkan, boleh kita wakilkan kepada orang lain. Fi ma yaqbalun niyabah, untuk perkara yang bisa diwakilkan. Apa perkara yang enggak bisa diwakilkan? Apa perkara yang enggak bisa diwakilkan? Perkara yang enggak bisa diwakilkan contohnya ya mewakili sholat, tolong inti sholat subuh gantiin saya, enggak bisa. Ya. Tapi halo? Kenapa? Puasa, Ustaz. Puasa masih bisa diwakili. Ya, masih bisa diwakili kalau puasa, ya. Man mata, hadisnya man mata wa alihi siyamun falyasum anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal masih punya hutang puasa, dipuasakan sama ahli warisnya atau walinya, dipuasakan. Kalau puasa masih bisa. Tapi kalau sholat nggak bisa. Sholat nggak bisa. Jadi karena sholat itu ibadah khusus, nggak bisa diwakili, ya. Iman nggak bisa diwakili, ya. Saya wakilin dia untuk beriman kepada Allah, nggak bisa. Harus dia sendiri yang beriman. Niat nggak bisa diwakili, ya. Niat nggak bisa diwakili, ya, kecuali untuk hal-hal yang ibadah yang bisa diwakili, ya. Haji bisa diwakili, puasa bisa diwakili, sedekah bisa diwakili,
bayar hutang bisa diwakili, gitu kan, nagih hutang bisa diwakili, ya, menikahkan bisa diwakili, menikahi bisa diwakili. Ya, jadi bukan hanya yang menikahkan bisa diwakili, tapi menikah pun bisa diwakili, ya. Tolong wakilin ane mau nikahin si Anu, gitu kan, ya, boleh, ya. Tapi dengan syarat di waktu akad nikah dia mengatakan aku mewakili si fulan menerima nikahnya. Jadi wakalah, ya. Istinabatul insan ghairahu fima yaqbalun niyabah, yaitu seorang mewakilkan orang lain untuk perkara yang bisa diwakilkan. Ya, seperti kalau kasus hukum tadi pengacara, ya, tolong wakilin saya di pengadilan untuk membela hak-hak saya, gitu kan, ya. Cuman kalau pengacara, ya, dia nggak boleh mewakili untuk mengakui kesalahan. Nah, ini jadi pengacara nggak boleh mewakili, ya, orang yang mewakilkan kepada dia untuk mengakui kesalahan. Jadi wajar kalau pengacara mengatakan, gitu kan, ya, oh klien kamu korupsi, tidak, katanya, karena dia nggak boleh ngakuin. Kalau ngaku harus orangnya yang ngakuin, ya. Jadi klien kamu melakukan kesalahan, sudah melecehkan, menyamakan azan dengan itu, tidak, katanya, ya. Nggak boleh mengakuin dia, ya. Dia nggak boleh mengakui, ya. Untuk mengaku harus orangnya. Tapi kalau untuk mengatakan tidak, mengingkari, dia boleh, gitu kan. Jadi itu terkait dengan wakalah, ya. Jadi wajar kalau pengacara itu selalu bilang klien saya nggak salah, ya. Karena kalau dia mengakuin salah nggak boleh, ya. Nggak boleh, karena itu nggak bisa diwakilin. Mengaku harus orangnya langsung yang ngaku, ya. Jadi wakalah dibolehkan, ya. Dalilnya banyak, ya. Tadi udah disampaikan di surah Al-Kahfi, ya. Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka tu'aman falyatikum birizqin minhu wal yatarattaf wala yushiranna bikum hadan. Fab'atsu ahadakum biwariqikum. Jadi salah seorang dari ashabul kahfi mengatakan kepada ashabul kahfi yang lain, fab'atsu ahadakum biwariqikum, utuslah, ya, dengan membawa uang kalian, uang perak kalian ini, ya, salah seorang dari kalian, ya, fab'atsu ahadukum biwariqikum hadhi ilal Madinah, untuk berangkat ke kota, ya, falyanzur ayyuha azka tu'aman, ya, bisa dia carikan makanan yang paling lezat, wal ya'tikum birizqin minhu wal yatalattaf, ya, supaya kalian bisa makan, dan agar dia wal yatalattaf, sembunyi-sembunyi di saat datang ke kota, jangan sampai mereka tahu, ya. Wala yushiranna bikum ahadan, jangan sampai mereka menjadi tahu tempat mereka, ya. Nah, itu wakalah, ya. Jadi ashabul kahfi mewakilkan salah satu dari mereka untuk beli makanan, ya, memberikan kuasa untuk tolong belikan makanan, tolong belikan kurban, ya. Sebentar lagi mau hari raya, gitu kan, hari raya kurban, ya. Kita datang ke masjid bawa uang 2,5 juta untuk kurban, kita wakilkan, ya, panitia untuk membelikan kurban, ya. Jadi itu wakalah, ya. Cuman wakalah itu, nah ini yang wakalah yang banyak orang yang salah, ya. Al-wakil yatasarraf bitasarrufil muwakkil. Orang yang mewakili harus bertindak seperti orang yang mewakilkan. Harus bertindak seperti orang yang mewakilkan. Tolong belikan kambing, ya. Yang minta belikan pasti dia mengatakan, pasti dia yang menginginkan apa? Belikan kambing yang gemuk, harganya murah, gitu kan? Itu yang dia maksud, ya. Kita wakilkan kepada presiden, urusin negara, jangan berhutang. Maksud kita, gitu kan, urusin, ya, usahakan jangan berhutang, gitu kan, itu maksudnya. Ya, kalau dia berhutang salah, ya. Jadi karena dia harus, ya, tasarrufil muwakkil. Orang yang mewakilkan pasti dia mengatakan jangan berhutang. Kalau berhutang kita harus bayar nanti, ya. Jadi orang yang DPR dia mewakili rakyat untuk bikin undang-undang yang tidak menyengsarakan rakyat, gitu kan, ya. Jadi itu pesannya. Jadi al-wakil yatasarraf bitasarrufil muwakkil. Jadi orang yang mewakili harus bisa bertindak seperti orang yang mewakilkan. Harus mengerti apa keinginan orang yang mewakilkan. Jadi itu dalil wakalah dari Al-Qur'an. Ya, ashabul kahfi mengutus salah satu untuk membeli makanan, ya,
dengan membawa uang perak mereka, ya, dan sembunyi-sembunyi saat belinya supaya jangan ada yang tahu tempat mereka, ya. Wakalah lagi, dalil wakalah juga banyak sekali, ya. Wakalah dalam rumah tangga juga, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu ahakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Surah An-Nisa ayat 35, ya. Kalau kalian khawatir mereka berantem, suami istri, ya, fab'atsu hakaman min ahlihi, utus, ya, seorang hakam. Hakam itu adalah seorang yang pengadil dari keluarga laki-laki dan pengadil dari keluarga perempuan. Nah, ini kalau seandainya pernikahan sirri, ya, mau ke pengadilan nggak dilayanin, ya, ya udah, pilih keluarga laki-laki, pilih keluarga perempuan, mereka berunding gimana memutuskan ini rumah tangga yang sudah mau berantem nih, gitu, ya. Jadi itu wakalah juga, ya. Jadi laki-laki ngutus, nih saya wakilkan inti, tolong musyawarah dengan keluarga perempuan, ya, gimana, ya. Keluarga perempuan juga ngutus salah satu untuk berunding, ya. Jadi ini mau digimanain nih, ya. Wakalah juga dari wakalah di surah Yusuf ayat 55. Di mana cerita Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi, jadikan aku bendaharawan kerajaan. Jadi Nabi Yusuf menawarkan diri untuk menjadi wakil, orang yang diberi amanah, ya, diberi kuasa untuk mengelola keuangan negara. Nah, itu beberapa di antara wakalah, ya. Wakalah juga tadi udah saya sebutkan, ya. Wakalah dalam zakat, ya. Amil zakat itu wakil. Dia menerima kuasa, ya, untuk menyalurkan zakat. Orang datang ke lembaga zakat, ya, bawa uang zakat, ya, memberikan kuasa kepada amil zakat untuk menyalurkan zakat kepada orang yang berhak. Wakalah juga itu, ya. Itu dalil di antara dalil daripada wakalah, ya. Ada banyak sahabat yang ditugaskan untuk apa? Memungut zakat, menyimpan zakat dan menyalurkan zakat. Antara lain Umar Ibn Khattab, ya, dia pernah menjadi amil zakat, ya. Ada lagi salah seorang sahabat yang dipanggil dengan Ibnul Lutbiyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, di mana Rasulullah mengutus Ibnul Lutbiyah untuk memungut zakat. Wakalah juga, ya. Itu tugas Rasulullah, khudh min amwalihim. Ambil itu kepada Rasulullah, ya. Tapi Rasulullah wakilkan lagi kepada sahabat untuk mengambil uang zakat, ya. Salah satunya Ibnul Lutbiyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, ya. Jadi Ibnul Lutbiyah ini diutus oleh Rasulullah untuk mengutin zakat. Ya, pulang-pulang dia bilang, hadza, ini zakat yang saya kumpulkan, wa hadza uhdiyali. Tapi aneh dapat uang tip nih dari orang-orang yang bayar zakat. Nabi marah, ya. Kenapa Nabi marah? Ya, karena dia ditugaskan dan sudah dibayar. Ya, wakalah bil ujroh. Ini dalil wakalah bil ujroh. Amil zakat kan wakil bil ujroh, ada upahnya dia. Jadi karena dia sudah ada upahnya, dia nggak boleh ngambil hadiah. Orang yang sudah dapat upah nggak boleh ngambil hadiah. Ya, saya udah dibayar ceramah hari ini, ngajar hari ini, udah dibayar, nggak boleh ngambil hadiah. Ya, guru wakil juga guru wakil. Ya, wakil dari orang tua murid, ya, tolong ajarin anak saya, gitu kan. Oke, nggak apa-apa, gitu kan, ya. Nih aneh bayar tiap bulan nih SPP-nya. Ya, nggak boleh lagi dia ngambil sampingan, nggak boleh, ya. Nggak boleh ngambil dari wali murid, nggak boleh. Wakalah bil ujroh. Nabi marah kepada petugas zakat tadi yang sudah ngambil hadiah. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah bayar. Orang yang sudah dibayar berarti waktunya sudah bukan milik dia. Ya, nggak boleh dia jual lagi, nggak boleh, ya. Jadi itu wakalah, ya. Dalil-dalil wakalah dari hadis. Jadi Nabi ngutus sahabat untuk memungut zakat, ya. Ada lagi wakalah Amr bin Umayyah ad-Damari fi qabuli nikahi Ummi Habibah. Waktu Rasulullah menikahi Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, ya, Nabi wakilkan Amr bin Umayyah ad-Damari untuk, ya, melakukan ijab kabulnya, ya. Jadi bukan hanya
wali mewakilkan, tapi yang menikah pun boleh mewakilkan. Wa ajma'a ulama'ul ummah, ulama sepakat ala jawazil wakalah. Sepakat ulama boleh mewakilkan, ya. Jadi boleh kita memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili kita melakukan pekerjaan yang bisa diwakilkan. Yang nggak bisa diwakilkan, tadi udah saya sebutkan, sholat, iman nggak bisa diwakilkan, ya. Nggak bisa aneh wakilin, ente beriman kepada Allah, nggak bisa, ya. Jadi aku wakilin ente sholat subuh, nggak bisa, ya. Tapi kalau puasa masih bisa, di saat-saat tertentu, yaitu setelah orang yang meninggal. Boleh kita wakilin, ya. Masih ada hutang puasa sebulan nih belum bayar, ya. Ya udah deh. Ya, 5 hari aneh yang bayarin, inti 5 hari inti yang bayarin, ya sampai 30 hari lunas gitu kan, ya. Boleh diwakili, ya. Haji boleh diwakili, boleh kita badalkan haji, ya. Bayar zakat boleh diwakili, yang tadi amil zakat dia mewakili, ya, orang yang berzakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mereka yang berhak. Jadi itu ulama sepakat wakalah dibolehkan, ya. Boleh kita mewakilkan orang lain untuk melakukan pekerjaan yang bisa diwakili. Rata-rata pekerjaan semuanya bisa diwakili, ya. Kenapa boleh wakalah? Karena hikmahnya tidak semua orang bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Ya, mau nagih hutang takut gitu kan. Ya udah pakai debt collector, ya. Debt collector, ya, dia diwakilkan, ya, tolong tagihkan hutang saya sama dia. Ya, tapi jangan digebuk dia, ya. Kalau digebuk ya dosa, ya, nggak boleh, ya. Karena mewakilkan untuk melakukan perbuatan yang maksiat nggak boleh, ya. Jadi boleh mewakilkan perbuatan baik-baik aja. Inti tagih, ya, ngomongnya lemah lembut, jangan pukul dia, ya, gitu kan, ya. Jadi itu terkait dengan wakalah. Jadi ulama sepakat wakalah dibolehkan untuk pekerjaan yang bisa diwakilkan. Rata-rata pekerjaan bisa diwakilkan, ya. Termasuk, ya, wakalah juga, ya. Kita punya keluarga meninggal, ya. Nggak bisa mandi jenazah, ada petugas yang mandikan jenazah, diwakilkan. Tolong wakilin saya mandikan jenazah orang tua saya. Itu kan, itu mewakili juga, ya. Mewakili, ya. Jadi banyak contoh wakalah, ya. Jadi hikmahnya kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukan pekerjaannya sendiri, ya. Karena ada orang yang punya waktu tapi nggak bisa, ya. Misalnya kalau lagi ada acara, ya, ntar sambutan inti aja yang sambutan, ya, gitu kan. Yang aneh nggak bisa, gemetaran kalau ngomong, ya. Nah, itu wakalah juga, ya, mewakili memberikan kata sambutan, gitu kan. Mewakili, ya. Jadi wakalah itu banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi itu hikmah dari wakalah karena tidak semua orang bisa melakukan wakalah, ya. Wakalah bagian daripada tolong menolong. Tadi udah disebutkan bahwa, ya, salah satu dalil wakalah adalah dalil tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Ya, tolong menolonglah dalam kebaikan, ya, dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, ya. Islam itu mudah, ya. Kita nggak bisa melakukan sendiri, boleh kita wakilkan kepada orang lain. Wakalah hukumnya boleh, ya. Hukumnya boleh, ya. Tadi ulama udah sepakat, ya. Dan wakalah kadangkala bisa menjadi sunnah hukumnya. Sunnah kita wakilkan, ya. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang sunnah juga, ya. Untuk melakukan pekerjaan sunnah, wakalahnya sunnah juga, gitu kan, ya. Mau bagi-bagi sembako kita nggak bisa, gitu kan, ya. Kita minta tolong bagi-bagi ini, tolong bagi-bagiin, ya. Itu wakalah sunnah, ya. Ada wakalah makruh. Wakalah kita mewakilkan orang lain untuk melakukan pekerjaan yang makruh juga. Maka wakalahnya makruh juga, ya. Jadi untuk melakukan pekerjaan yang makruh, maka makruh juga, ya. Untuk melakukan pekerjaan yang haram, wakalahnya haram juga. Untuk melakukan pekerjaan yang wajib, ya, wakalahnya wajib juga, ya. Untuk menghajikan, tadi kan hajinya wajib, maka mewakili wajib juga, ya. Jadi itu hukum wakalah, hukumnya boleh. Kadang-kadang bisa jadi sunnah, ya, untuk melakukan pekerjaan yang sunnah. Kadang-kadang makruh untuk melakukan pekerjaan yang makruh. Tapi bisa jadi juga haram juga kalau untuk melakukan pekerjaan yang haram, ya. Dan wajib kalau untuk melakukan pekerjaan yang wajib. Rukunnya tadi udah disebutkan, ya.
rukunnya intinya kalau setiap transaksi itu ada 4 rukunnya. Yang pertama dan kedua adalah 2 orang yang berakad. 2 orang yang berakad ya. Muwakil sama wakil. Muwakil orang yang mewakilkan. Ya, kalau dalam pernikahan wali misalnya gitu kan. Al-wakil orang yang mewakili, yaitu orang yang menikahkan tadi ya. Jadi al-muwakkil huwa alladhi yasta'in bi ghairihi, yaitu orang yang minta bantu orang lain ya. Yang dia nggak bisa melaksanakan sendiri ya, maka dia muwakkil. Contoh muwakkil adalah orang yang mau nagih hutang ya, dia wakilkan orang lain, tolong tagihkan hutang saya. Ya, tolong bayarkan bayarkan SPP anak saya. Nah, itu dia muwakil. Dia mewakilkan orang lain. Muwakil mewakilkan orang lain untuk melakukan pekerjaan yang harusnya dia yang lakukan, tapi dilakukan oleh orang lain ya. Wa yushtarat fihi, disyaratkan untuk muwakil ayyakuna lahu syar'an haqqut tasarruf fima adina li ghairihi aw yaqumu bihi. Dia punya hak melakukan pekerjaan yang dia wakilkan ya. Dia punya hak ya. Dia punya hak ngajarin anaknya, maka dia bisa wakilkan kepada guru untuk ngajarin anaknya. Dia punya hak menikahkan anaknya, maka dia bisa wakilkan orang lain untuk menikahkan anaknya. Dia punya hak untuk menagih hutangnya, maka dia punya hak untuk mewakilkan orang lain untuk menagihkan hutangnya. Itu syarat daripada muwakil. Dia punya hak untuk melakukan pekerjaan yang diwakilkan. Fala yasihu taukil as-sabi ya. Enggak sah anak kecil mewakilkan. Enggak sah anak kecil mewakilkan orang lain ya. Karena dia tidak berhak untuk melakukan pekerjaannya sendiri gitu kan. Jadi anak kecil enggak punya hak mewakilkan orang lain. Kan banyak kadangkala ada orang meninggal, ahli warisnya ya. Ahli warisnya anak-anak ya. Ahli warisnya anak-anak ya. Nah, itu harta yang menjadi hak anak tersebut ya dikelola sama orang lain. Nah, orang tersebut ya nggak boleh dia foya-foyakan harta tersebut. Karena anak kecil nggak berhak untuk mewakilkan. Ya. Ini uang inti ini kita beliin mobil mewah ya. Nggak boleh. Dia nggak berhak mewakilkan. Awil majnun, orang gila nggak berhak juga. Awil mughma alai, orang yang pingsan mutlaqan, li'annahum la tasihhu wakalatuhum syar'an. Ya, karena mereka tidak berhak melakukan pekerjaannya sendiri. Ya, maka tidak berhak untuk mewakilkan orang lain. Al-wakil, yang kedua, rukun yang kedua adalah al-wakil. Jadi syarat dari muwakil adalah orang yang punya hak untuk melakukan pekerjaan yang diwakilkan, baru dia bisa wakilkan kepada orang lain. Al-wakil. Al-wakil, orang yang mewakili, huwaladzi yaqumu bitasarrufat niyabatan an ghairihi, yaitu orang yang melakukan pekerjaan mewakili orang lain, ya, menikahkan anak orang lain, ya, membayarkan hutang orang lain, menagihkan hutang orang lain, mengajari anak orang lain, ya, itu namanya wakil. Al-wakil, ya, yushtarat fi ayyakuna aqilan, berakal. Karena dia yang bekerja, wakil dia yang bekerja harus berakal. Kalau dia nggak berakal, nggak bisa ngerjain pekerjaan yang diwakilkan. Baligh. Ya, kalau anak kecil nggak bisa dia mewakili. Ya, Rasyidan itu dewasa. Ya, jadi kalau orang yang nggak bisa melakukan pekerjaan, ya, seperti orang yang gila, orang yang anak kecil belum dewasa, maka nggak boleh dia jadi wakil. Wa yusrat ayakunal wakil muayyanan. Wakil harus ditentukan siapa. Ya, harus ditentukan siapa ya. Tolong ente tagihkan hutang saya. Ente jelas orangnya. Qala al-itsnain, enggak boleh ya. Ayo siapa di antara kalian, enggak bisa ya. Jadi harus jelas siapa yang mendapatkan mandat untuk mewakili. Wakaltu ahadakuma bi bai'i dari lam yasih. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, ya, ayo siapa yang bisa jualin rumah saya? Enggak bisa, ente wakilkan orang tertentu. Kalau yang bisa jualin rumah saya itu bukan wakalah namanya, ju'alah. Ya, nanti ada pelajaran ju'alah. Ya, kalau wakalah harus orangnya tertentu. Ya, kalau mewakilkan memberikan mandat itu harus orang tertentu.
Jadi bisa wakalah menjualkan rumah gitu kan ya. Tolong ente jualkan rumah saya ya. Berapa harganya? 1 M. Boleh nggak dia naikin 1,5 M? Boleh nggak? Saya nanya nih. Boleh nggak dia naikin 1,5 M ya? Tolong jualkan rumah saya. Berapa harganya? 1 M ya. Lalu dia jual 1,5 M. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Orang yang mewakili harus sesuai dengan perintah ya orang yang mewakilkan ya. Jadi nggak boleh dia ngarang-ngarang, nggak boleh ya. Presiden wakil kita, nggak boleh dia di luar aturan ya. Harus ngikutin aturan ya. Karena itulah mandat kita gitu kan ya. Jadi nggak boleh sembarangan dia harus sesuai dengan aturan ya. Sesuai dengan aturan ya. Karena kalau dia tidak sesuai aturan maka dia sudah menyalahi wewenang yang diberikan. As-sirah, harus ada ijab qabul ya, ijab qabul antara wakil dengan muwakil. Disyaratkan ijab qabulnya adalah ayyakuna minal muwakkil lafzun yadullu ala ridahu bitawkil sarahatan au kinayatan. Ya. Jadi harus ada kata-kata yang keluar dari muwakil menunjukkan dia ridho memberikan kuasa kepada wakilnya. Ya. Wakilkan inti untuk menikahkan anak saya dengan si A, gitu kan? Harus dengan bahasa yang yakin. Ya. Ane suruh inti apa enggak sih? Ya enggak boleh, harus tegas. Saya wakilkan inti, ya. Saya wakilkan inti menjual rumah saya. Saya wakilkan inti, ya. Saya wakilkan inti untuk menjualkan dagangan saya, gitu kan, ya. Yang kedua, syarat yang kedua, ijab kabul, ada muta'aliquha bi syartin alal asah. Enggak boleh pakai syarat, ya. Kalau datang Ramadan, inti jualkan rumah saya, enggak boleh. Ya, enggak sah. Jadi enggak boleh pakai syarat. Kalau datang Ramadan, ya. Kalau nanti saya bisnis, ya. Inti yang jualin barang saya. Enggak boleh ya, karena pakai syarat ya. Pakai syarat. Kalau saya jadi bisnis ya, harus tegas, enggak boleh ragu-ragu ya. Jadi harus tegas, enggak boleh ada kata kalau. Ya. Nanti penafsirannya jadi jauh ya nanti ya. Ada muta'alliqiha bi syartin. Idza jaa Zaidun min safari fa anta wakili. Kalau si Z datang ke sini, ya ane kasih kuasa sama ente. Jangan. Jadi itu nggak sah, ya, karena dia pakai syarat. Al-muwakkal fihi, yang keempat rukunnya, al-muwakkal fihi. Muwakkal fihi adalah pekerjaan yang diwakilkan. Syarat pekerjaan yang diwakilkan, ayyakunal muwakkal bihi mamlukan lil muwakkil. Ya. Jadi pekerjaan yang diwakilkan adalah pekerjaan yang menjadi wewenang muwakil. Tolong nikahkan anak saya, ya, memang dia walinya, ya. Dia berhak untuk menikahkan, baru dia bisa wakilkan orang lain. Ayyakunal muwakkal bihi ma'luman, jelas pekerjaannya. Tolong jualkan, tolong nikahkan, tolong tagihkan, gitu kan, harus jelas. Pekerjaannya harus jelas. Yang pertama adalah wewenang muwakil, yang kedua jelas pekerjaannya. Ayyakunal muwakkal bihi qabilan linniyabah. Pekerjaan yang diwakilkan bisa diwakilkan, ya. Bisa diwakilkan, ya. Maka sholat nggak bisa, ya. Puasa nggak bisa kalau orangnya masih hidup. Kalau orangnya udah meninggal baru bisa diwakilkan. Yang keempat, alla yakunal muwakkal fi minal umuril mubahah. Fala yasi ayyuwakkilu bil ihtitab, ya. Wal ihtishash indal ba'd, ya. Tidak boleh pekerjaan yang diwakilkan termasuk perkara mubah, ya. Perkara mubah, ya. Jadi menagihkan itu bukan perkara mubah, ya. Menikahkan bukan perkara mubah, perkara wajib inti nikahkan anak inti, ya. Jadi kalau perkara mubah tidak, ya. Tolong wakilin saya makan. Enggak. Ya, makan mubah, ya. Tolong wakilin saya minum, enggak, ya. Itu mubah, perkara mubah, ya.
Jadi harus perkara bukan perkara mubah, ya. Tolong wakilin saya minum, enggak. Tolong wakilin saya makan, enggak, karena itu perkara mubah. Ada beberapa perkara yang bisa diwakilkan. Ya, pertama, mewakili haknya Allah. Bisa ngerti nggak mewakili haknya Allah? Haknya Allah menghukum orang yang berzina. Diwakilin sama siapa? Hakim. Ya, cambuk 100 kali. Mewakili Allah itu, ya. Jadi hakim itu siapa? Wakil Allah. Ya, mendapat kuasa dari Allah untuk menghukum orang yang berbuat salah, ya. Potong tangannya gitu kan. Allah yang harusnya potong tangannya, ya. Tapi Allah wakilkan, ya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u, potonglah oleh kalian. Siapa yang Allah wakilkan? Hakim, ya. Potong, penggal lehernya, ya. Ya, perangi gitu kan, itu adalah mewakili Allah, haknya Allah. Itu yang pertama yang bisa diwakilkan, haknya Allah. Ya, menerapkan hukum itu haknya Allah, ya. Haknya Allah, ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah, ya, didatangi oleh seorang orang tua. Ya, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna bani hadza, anak saya ini, ya, berzina dengan majikannya yang perempuan. Ya. Nabi wakil Allah, karena Nabi sebagai hakim. Nabi wakil Allah, ya. Benar ente berzina? Benar katanya. Ya. Maka dicambuk 100 kali. Nabi langsung memerintahkan kepada seorang sahabat bernama Unes. Waghdu ya Unes ila imraati hadza fa in tarafat farjumha. Unes, ente berangkat ke perempuan tersebut, tanya sama dia, benar dia berzina sama laki-laki ini? Fa in tarafat, kalau dia ngaku juga, hukum, gitu kan? Ya, Nabi mewakili Allah, ya, untuk menghukumnya. Itu hak Allah, mewakili hak Allah. Ya, boleh. Yang kedua, mewakili hak manusia. Hak manusia membeli, ya, tolong belikan, tolong jualkan, tolong nikahkan, ya, tolong ceraikan, gitu kan, ya, tolong investasikan, ya, itu wakalah, haknya manusia, ya. Yang ketiga, ya, mewakili untuk pembelaan di depan manusia, ya, membela, ya, seperti pengacara, ya, yaitu membela, ya. Jadi itu wakalah fil khusumah, mewakili untuk membela manusia, ya, mewakili untuk bersaksi, ya, bersumpah, bernazar, ya. Nah, ini nggak boleh kalau bersaksi, ya. Kalau bersaksi dia sendiri yang harus mengatakan saya bersaksi. Ini nggak boleh. Ini termasuk yang nggak boleh. Bersumpah nggak boleh. Wakilin bersumpah demi Allah nggak bisa. Dia sendiri yang harus bersumpah, ya. Jadi itu wakalah yang nggak boleh, ya. Nazar, bernazar nggak boleh, ya. Jadi yang boleh tadi adalah wakalah terkait dengan hak Allah, hak manusia, perbuatan yang menjadi perbuatan manusia seperti menjual, membeli, ya, menikah, menikahkan, ya, mentalak dan lain-lain, itu bisa diwakilkan. Kalau nikah, ya, di sini udah ada yang nikah, ya? Udah ada yang nikah belum? Ada. Nah, Sebagian kan ada ada kayaknya. sirah ta'liq talak, ada kan? Nah, itu sirah ta'liq talak itu, ya, kita wakilkan kepada hakim untuk mentalak istri, ya. Untuk mentalak istri, ya. Jadi itu wakalah, ya.
Halo. Jadi halo ya, maaf saya tadi ada WA sebentar ya. Jadi wakalah ya terkait dengan hak Allah bisa, hak manusia bisa, untuk membela hak juga bisa ya. Membela hak yaitu di pengadilan ya. Hukum wakalah. Jadi beberapa hukum terkait dengan wakalah tadi sudah disebutkan ya, wakalah berakhir. Ya, wakalah berakhir kalau salah satu pihak meninggal dunia, wakalah berakhir. Tolong jualkan rumah saya, blok, mati dia ya. Nah, ini yang diwakilkan, oh ini jualin, nggak bisa. Orang yang mewakilkan ente udah meninggal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, berakhir masa yang disepakati. Berakhir masa yang disepakati ya. Ente jualkan rumah ini ya, sebulan ente nggak bisa, maka ente nggak ada kuasa lagi. Yang ketiga, pekerjaan yang diwakilkan sudah dilaksanakan. Tolong tagihkan hutang saya. Ini udah tagihkan, selesai ya. Pekerjaan yang diwakilkan sudah dilaksanakan. Yang keempat, ya, pekerjaan yang diwakilkan sudah bukan menjadi wewenang orang yang mewakilkan. Maka dia wakalah berakhir juga ya. Tolong jualkan rumah saya. Terbukti rumah itu bukan rumah dia. Berarti dia tidak punya hak untuk menjualnya, maka wakalahnya berakhir juga. Ya. Nah, itu beberapa kondisi di mana transaksi wakalah berakhir ya. Al-wakil yuwakil ghairahu. Ada lagi kalau di dalam apa transaksi bisnis modern ya. Ada lagi al-muwakkil yuwakil ghairahu. Orang yang diberi kuasa, dia memberikan kuasa kepada orang lain. Tolong tagihkan hutang saya. Yang disuruh untuk nagih, dia nunjuk yang lain lagi. Hutang dia tolong tagihkan, gitu kan? Itu namanya al-wakil yuwakil ghairahu. Boleh nggak? Boleh, tapi orang yang mewakilkan harus tahu. Maaf, ane nggak punya waktu buat nagih hutangnya. Nanti ane suruh orang lain dah. Ya udah nggak apa-apa dah. Ya, itu namanya al-wakil yuwakil ghairahu. Orang yang orang yang diwakilkan, dia mewakilkan orang lain lagi. Boleh nggak? Ini ulama beda pendapat lagi nih terkait dengan masalah. Jadi terkait dengan hukum wakalah ya. Jadi wakalah berakhir tadi udah sebutkan kondisinya. Yang kedua bahwa orang yang diwakilkan atau yang mewakili, dia boleh mewakilkan orang lain lagi dengan syarat orang yang mewakilkan yang pertama, pihak pertama itu tahu ya. Ya, tolong tagihkan hutang saya. Oke, nggak apa-apa. Ane nggak bisa nagihkan, tapi ane akan cari orang lain yang bisa nagihkan. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, dia tahu, boleh. Ya, kemudian, ya, boleh nggak kita mewakilkan secara umum? Ya, tolong nih, ada uang 500 nih, ente beli apa saja. Nah, ini ente beli apa saja. Ini mewakilkan pekerjaan yang tidak jelas, ya, umum masih, ya. Ente ini 500 nih, ente berangkat ke pasar nih, ente beli apa aja dah, ya. Boleh nggak? Di sini ada dua pendapat, ya. Mazhab Hanafi sama Maliki boleh, ya. Boleh dengan syarat, ya, artinya dia melakukan pekerjaan tersebut sebenar-benarnya seperti yang diinginkan oleh orang yang mewakilkan, walaupun dia nggak jelaskan. Beli di pasar, beli barang bagus-bagus, makan seenak-enaknya dan semurah-murahnya. Yang kedua, mazhab Syafi'i sama Hambali mengatakan itu nggak boleh, ya. Kenapa? Karena ada potensi terjadi sengketa nanti, ya. Kemudian hukum wakalah. Hukum wakalah tadi boleh udah, ya. Hukum wakalah boleh, tapi yang dimaksud di sini bukan hukum wakalah itu boleh atau tidak, bukan, ya. Di dalam ilmu fikih muamalat, transaksi itu ada dua macam. Ada akdun lazim, ada akdun jaiz. Jadi akad transaksi itu ada dua. Ada akad lazim. Akad lazim itu apa? Akad yang tidak bisa dibatalkan sepihak. Akad lazim, akad yang nggak bisa dibatalkan sepihak. Wakalah itu bukan masuk kategori akad lazim, tapi akad jaiz. Akad jaiz itu apa? Akad yang bisa dibatalkan sepihak. Jadi misalnya, ya, kata muwakil, ya, tolong jualkan rumah ini. Kata wakil, oke. Besoknya dia bilang, maaf, ane nggak bisa.
dia batalkan sepihak ya. Oh, muwakil nggak bisa mengatakan, wah ente kan nanti udah bisa. Kemarin bilangnya nggak, pokoknya ente jualin dah. Nggak bisa. Ya, bisa dibatalkan sepihak ya. Muwakil bisa batalkan juga ya. Tolong jualkan rumah saya. Baru dia jalan gitu kan. Sini, nggak jadi, jangan jual ya. Udah selesai ya. Itu namanya akad jaiz. Akad jaiz, akad yang bisa dibatalkan sepihak. Tapi kalau akad lazim, akad yang nggak bisa dibatalkan sepihak ya. Contoh akad lazim adalah akad ijarah, nggak bisa dibatalkan sepihak ya. Ijarah nyewa rumah gitu kan ya. Ya, ane mau nyewa rumah ente, ya berapa lama? Setahun. Ya udah, setahun itu 1 juta ya, dia bayar 1 juta ya, taruhlah itu ya. Nggak ada rumah yang 1 juta setahun ya. Dia bayar 1 juta, besoknya kata pemilik rumah, maaf, ane nggak jadi nyewain rumah gitu kan, nggak bisa dibatalkan sepihak karena ijarah akad lazim ya. Ijarah akad lazim harus kesepakatan kedua belah pihak ya. Maaf, ane nggak jadi nyewain rumah saya, gimana ya, ane minta kerelaan ente untuk apa, uangnya ane balikin dah ya. Ini kalau dia rela, setuju, sepakat dua belah pihak, baru boleh. Itu namanya akad lazim. Kata wakalah ini adalah akad jaiz, bisa dibatalkan sepihak ya. Cuman, nah ini ya, kalau wakalahnya bil ujroh, nah ini baru ini namanya ijarah. Ya, wakalah bil ujroh ya. Tolong bayarkan SPP anak saya. Ya, ini ane kasih upah ente ya 10.000. Oh, nggak bisa dia. Oh, mau nggak bisa. Itu ijarah karena udah ada ijarahnya. Jadi ijarah akad lazim tadi ya. Upah mengupah akad lazim ya, ente laksanakan dah ya. Karena ente diupah, kalau nggak diupah sukarela. Nah, ini baru dia akad jaiz. Ta'addudul wukala ya. Jadi bagaimana kalau orang yang diberikan kuasa itu banyak ya, tolong kalian berlima ya, jualkan rumah saya ya. Apa hukumnya? Mayoritas ulama mengatakan idza ta'addada al-wukala falaysa li ahadihim al-infirad bitasarruf biduni musyawaratil akhar. Harus sepakat mereka berlima ya. Oh, ini ada yang nawar nih gitu kan ya, musyawarah dulu ya. Jadi kenapa? Karena yang dikasih kuasa ada 5 orang di situ ya. Itu menurut pendapat mayoritas ulama ya. Tapi ada lagi pendapat mazhab Hanafi mengatakan boleh ya salah satu bertindak sendiri ya. Jadi karena masing-masing dianggap wakil gitu kan. Ya, boleh dia bertindak sendiri. Kemudian ya, banyak terkait dengan hukum wakalah ya. Wajibat al-wakil, kewajiban orang yang mewakili. Kewajiban orang yang mewakili ya. Wajibat al-wakil ya. Yatawajjab 'alal wakil umuman at-taqayyud bil quyud. Wakil kewajibannya dia harus konsisten dengan ya, dengan ketentuan dari muwakil ya. Muwakil, tolong jualkan rumah ini dengan harga 1 M gitu kan, dia harus ikut ketentuan. Nggak boleh dia menyalahi ya. At-taqayyud bil quyud ya. Wa mura'at asy-syurut al-mubayyanah fil wakalah al-muqayyadah ya. Kalau ada syarat-syarat ya, maka dia perhatikan syarat-syaratnya. Ya, tolong jualkan rumah saya ya. Bayarnya harus cash gitu kan. Ya, jangan ada yang nawar gitu kan ya. Pokoknya ente nggak usah kasih harga di bawah itu. 1 M aja titik gitu kan. Ya, nggak boleh dilebihkan, nggak boleh dikurangin. Harus dia ikut syarat-syarat yang sudah disebutkan ya. Wa mura'atul 'urf wal 'adah fil wakalah ya. Dia perhatikan kebiasaan juga, yang nggak disyaratkan maka ikut kebiasaan. Ya, yang nggak disyaratkan maka ikut kebiasaan, ya. Yang nggak disebutkan maka ikut kebiasaan. Jadi tolong carikan makanan, ya. Biasanya kalau orang minta carikan makanan yang enak dan murah, walaupun dia nggak mengatakan tolong carikan makanan yang enak dan murah, enggak. Walaupun dia tanpa menyebutkan, kebiasaannya maunya seperti itu, gitu kan. Jadi yang menguntungkan ya. Jadi itu terkait dengan kewajiban wakil ya. Kewajiban wakil dia harus ikut ketentuan yang ditentukan oleh orang yang mewakilkan.
ya ikut syarat-syarat yang ditentukan. Kalau nggak disebutkan, ya terkait dengan kebiasaan dia juga ikut juga, ya. Jadi tolong belikan makanan dengan harga yang murah. Tolong jualkan semahal mungkin. Ya itu otomatis. Ya walaupun dia nggak nyebutkan itu. Ya. Taib, itu tambahan dari saya terkait dengan wakalah, ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan, ya masih ada waktu 10 menit. Silakan. Ada yang mau nanya? Ini apa udah pada keluar ini ya? Masih ada, Ustaz. Masih ada. Ada yang mau nanya, ya? Jadi tadi udah saya sebutkan terkait dengan definisi wakalah, ya. Tadi yang presentasi makalah yang dikirim ke saya nggak sama dengan yang disampaikan, ya. Dan juga agak kurang lengkap tadi, ya. Tolong ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Siap, Ustaz. Ya. Oke, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini, ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan di WA saya. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. wabarakatuh.